Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Halo adik-adik yang ada di rumah, kembali lagi dengan Kak Ivana dan Kak Rahel. Kita mau ngapain Kak? Kita ada di mana ini Kak Ivana? hari ini kita lagi ada di Candyland. Wah, keren banget ya Kak Rahel ya Candyland-nya. Keren banget Kak, aku jadi pengen makan semuanya Kak. Tapi hari ini kita di sini bukan untuk makan Kak Rahel. Oh, jadi mau ngapain dong Kak? Kita hari ini mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Berikan kami hati yang penuh dengan sukacita, agar setiap gerakan kami dan nyanyian kami dapat tersalurkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Yuk bangkit berdiri dulu yuk semuanya. Kita mau yel-yel dulu. NDC Kids, Praise the Lord. sekali lagi ya Kak Ivana. NDC Kids, Praise the Lord. mari memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timpunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Betul banget ya Kak Ivana, kita harus semangat dalam memuji Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yeay!
luar biasa sekali adik-adik Kak Rahel mengikuti dengan semangat. Betul banget Kak Ivana. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan kalau kita ada saat ini semuanya karena berkat kemurahan Tuhan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Betul Tuhan, Kau sungguh baik ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami ya Tuhan, Kau selalu ada bersama dengan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau mengucap syukur ya Yesus. Mari adik-adik angkat pujian ini dan katakan, Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena berkat kemurahan Tuhan kami boleh mengikuti ibadah hari ini.
Tuhan Yesus, sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman Tuhan yang ditabur boleh tumbuh di tanah yang subur. Dan sehingga kami boleh menjadi anak Tuhan yang semakin hari semakin baik. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Kak Rahel katakan, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi nih. Semua sudah seger, semua sudah siap dan kita mau ikut ibadah Kids Online. Sebelum kita ikut ibadah Kids Online, kakak mau ajak adik-adik baca sebuah ayat yang bagus banget. Kita lihat sama-sama ya. Nih, di Amsal 6 ayat yang ke-6. Bunyinya adalah, pergilah kepada semut hai para pemalas, perhatikan cara hidupnya dan jadilah bijaksana. Baca sekali lagi ya. Pergilah kepada semut hai para pemalas, perhatikan cara hidupnya dan jadilah bijaksana. Maksudnya apa sih? Kok kita dibilang pemalas? Enggak, bukan kayak begitu adik-adik. Maksudnya tuh seperti ini loh. Tuhan ingin kita itu belajar dari semut. Semut kak, enggak salah. Semut itu kan yang suka di lantai-lantai itu, yang suka baris, yang suka ngerubutin makanan kalau jatuh. Terus kadang-kadang keinjak. Enggak ada apa-apanya, bener-bener enggak gimana ya. Itu enggak penting banget sih. Terus kok Tuhan suruh belajar dari semut? Iya, karena semut itu ternyata kalau diperhatiin ya, itu binatang yang hebat loh adik-adik. Adik-adik mau tahu? Nah, kalau semut itu pas musim panas seperti ini, semut itu biasanya mengumpulkan bahan makanan. Nah, semut itu kalau misalnya ngumpulin bahan makanan itu selalu double adik-adik. Jadi dia harus ngumpulin buat makan sekarang nih. Terus dia harus ngumpulin juga buat pas musim dingin atau musim hujan. Kenapa begitu? Ya semut adik-adik kalau pas musim dingin atau musim hujan dia nggak bisa keluar cari makanan. Binatang yang kecil seperti itu nggak akan kuat kalau di musim dingin atau musim hujan. Jadi semut-semut itu akan diem di rumahnya. Terus kalau diam di rumahnya gimana? Maka itu, kalau pas musim panas, mereka itu kumpulin makanan tuh banyak, double. Bukan cuma buat dimakan sekarang, tapi buat dimakan nanti juga. Jadi kalau misalnya mereka nggak keluar, mereka udah punya persediaan makanan. Wah hebat ya ternyata semut ya. Rajin banget dong, panas dong kerja-kerja musim panas. Iya, terus berat dong. Wih berat banget. Kan semut itu kecil, makanannya kadang-kadang gede. Oleh sebab itu, semut itu kalau kerja gak pernah sendirian. Dia selalu seperti ini nih. Selalu ngajak temen-temennya mereka bareng. Pernah gak adik-adik lihat semut jalan sendirian? Itu pernah sih, kakak juga pernah lihat semut jalan sendirian, tapi jarang banget. Itu berarti dia lagi manggil temen-temennya. Dia biasanya baris. Kita kalau lihat semut ya, biasanya mereka suka baris, berjajar. Terus kalau misalnya ada makanan jatuh tuh pasti ngerubung semut banyak banget. Kenapa sih semut mesti begitu? Karena semut itu selalu bekerja sama teman-temannya. Mereka bilang, ini ada makanan nih, tapi nggak kuat nih ngangkat sendiri nih. Gimana nih? Ayo kita ngangkat. Ayo kita mesti rajin. Kita mesti jalan yang jauh ya ke sana ya. Nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa katanya. Jalan yang jauh, terus kalau udah begitu kita angkat sama-sama ya, karena makanannya berat atau kita angkat sedikit-sedikit. Nah itulah semut adik-adik. Jadi semut-semut itu selalu rajin bekerja. Makanya Tuhan bilang di ayat Amsal ini kita harus belajar dari semut. Adik-adik, kalau mau ngomongin rajin, udah sering banget ya kita dengar kata-kata rajin. Sering banget tuh disuruh.
Ayo, yang rajin ya kalau belajar. Ayo, yang rajin ya berdoa. Ayo, kamu mesti jadi anak yang rajin mandi. Ayo, kamu mesti jadi anak yang rajin senyum. Rajin melulu. Susah gak sih? Ya gak susah. Cuma enakan mana ya? Ya enakan diem-diem aja sebenarnya, males-malesan, gak ngapa-ngapain. Lebih enak kayak begitu kan? Lebih enak duduk. Ntar ada mau makan dianterin. Ntar kalau misalnya mau butuh apa-apa tinggal teriak sama mbak. Mbak tolong mbak. Tapi kalau rajin mesti berdiri, mesti bangun sendiri, mesti ngambil sendiri, mesti beres-beres sendiri. Aduh, kayaknya susah banget ya. Adik-adik gak susah kok. Mau tahu caranya? Begini adik-adik. Kita mesti taruh dulu di pikiran kita ya. Yang pertama nih, kenapa sih kita mesti rajin? Kita harus tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang berguna ya. Contohnya gini, kenapa kita mesti rajin cuci tangan nih? Lagi musim COVID begini, paling sering deh dengar mami, papi, atau miss di sekolah atau oma, opa bilang, ayo cuci tangan, ayo yang rajin cuci tangan, gak boleh males cuci tangan. Kita harus tahu ya, kita harus tahu bahwa kalau cuci tangan itu berarti kita sedang menghilangkan virus, kuman, dan kotoran yang ada di tangan. Jadi kalau kita mau pegang makanan, kita mau pegang-pegang muka, kita mau pegang-pegang apa aja, tangan kita sudah bersih. Itu kita tahu ya, kita tahu loh kenapa kita mesti rajin cuci tangan. Nah yang kedua yang kita mesti taruh nih di pikiran kita, jangan cuma tahu aja, tapi kita juga harus janji mau melakukan, harus mau melakukan. Ya contohnya gini adik-adik, papi bilang kalau habis kelar belajar matiin laptop, terus matiin lampu ya. Kita tahu gak? Oh tahu dong, kalau matiin laptop itu menghemat baterai, jadi baterainya gak cepet habis. Terus kita juga tahu dong kalau sudah pakai handphone harus dibersihin, disimpan lagi di tempatnya. Terus kita juga tahu dong kalau keluar kamar lampu harus dimatikan biar hemat listrik, gak boros. Tahu gak? Tahu. Tapi mau nggak? Harus mau. Kalau kita cuma tahu doang tapi nggak mau, ya percuma, nggak bikin kita jadi anak rajin. Ayo dong, gerakin badan. Ayo dong, bilang sama otak kita, ayo gerak. Ayo dong, jangan cuma tahu. Kalau tahu doang mah percuma adik-adik. Kita harus mau melakukan. Jadi adik-adik taruh di pikiran kita ya. Apa tuh? Kita tahu nih bahwa yang kita lakukan ini sesuatu yang berguna. Oh ya, saya udah tahu deh. Tapi kita juga mesti mau. Kita juga mesti mau melakukan yang berguna tadi ya. Kalau misalnya nggak mau percuma. Adik-adik lihat kan semut-semut yang tadi tuh waduh kalau lagi musim panas ya mereka jalan ya. Belum lagi kalau lagi jalan nanti tiba-tiba ada manusia, ada binatang yang lain. Nanti kalau saya keinjek gimana? Aduh males deh. Aduh ntar mesti ngumpet-ngumpet di bawah pohon segala macem. Tapi mereka mau loh adik-adik. Mereka tahu bahwa mereka harus ngumpulin makanan yang banyak ya supaya buat persediaan makanan. Tapi kalau mereka cuma tahu doang, iya saya tahu sih, saya tahu. Mereka nggak akan bisa ngumpulin makanan. Justru mereka itu rajin. Mereka mau. Oke, saya tahu, saya mau. Saya mau deh kerja, saya mau deh keluar ngumpulin makanan, saya mau deh jalan yang jauh. Nah itu yang membuat mereka jadi rajin. Jadi adik-adik belajarlah dari semut ya. Adik-adik mau tahu, mau lihat nih seperti apa? Kita lihat yang satu ini ya. Nah, jadi adik-adik
Yang namanya rajin itu artinya terus-terusan Kak Weni. Ya betul. Iya, nah misalkan nih kayak gini nih, misalkan nih kita tugasnya nyapu atau enggak ini deh beresin kamar. Ya. Nah walaupun nggak ada yang lihat, tapi kita tetap dikerjain. Iya Iya dong. nggak sih? Tiap hari loh adik-adik. Terus-terusan. Nah jangan sampai nih mentang-mentang misalkan ini kan lagi deket lagi holiday, vakasyon, liburan nih. Libur. Vakasyon. Terus tiba-tiba mau berdoanya libur dulu deh, soalnya lagi liburan. Lah nggak rajin itu namanya adik-adik. Terus misalkan nih Kak Weni baca firman Tuhan ini juga libur dulu dong, soalnya lagi libur ini. Waduh, itu namanya bukan rajin adik-adik. Karena nih kita sebenarnya udah tahu kan tadi kan, Iya. kegunaannya rajin tuh buat kita apa? Ya nggak sih Kak Iya Weni? bener. Nah makanya kita pasti mau dong jadi anak yang rajin. Soalnya kalau cuma tahu doang tapi nggak mau, percuma adik-adik. Iya bener, percuma banget. Tapi Iya. adik-adik juga pengen tahu kayaknya nih, mesti rajinnya rajin dalam hal apa ya? Iya. Rajin ngapain aja ya? Tadi kan Kak Kelly bilang beresin kamar, terus udah gitu doa, baca Alkitab. Nih lihat nih, kakak punya sesuatu. Boleh dipegang Kak? Ah boleh dong. Coba lihat ya, ini ada tulisannya. Wah, ada candy-candy-nya lagi nih. Kelihatan Seru kan banget. adik-adik? Nah, kita mesti rajin nabung. Kenapa? Kita udah tahu lah nabung itu berguna banget ya. Ada uang dikit-dikit, kalau misalnya ada lebih jangan dipakai dong, ditabung. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu perlu nih, perlu beli apa-apa, kita punya tabungan. Nggak usah minta mami papi. Wah itu keren banget loh adik-adik, keren banget. Terus yang kedua rajin belajar itu mah udah pasti ya kayak udah pasti banget. Iya. Orang namanya Number one. Iya, anak sekolah gitu loh. Terus kita aja yang udah kerja masih mesti rajin belajar. Iya, belajar terus. Belajar macam-macam ya. Kayak sekarang kita mesti belajar pakai Zoom, Iya, mesti iya. belajar gadget yang lebih canggih. Banyak deh pokoknya. Iya. Terus udah gitu rajin apa lagi? Rajin berbuat baik. Rajin berbuat berbuat baik. Iya, berbuat baik juga mesti rajin loh, Kak. Iya. Jangan lagi nggak mood biarin aja. Iya. Lagi nggak kepengen Aku nggak pengen ngomong-ngomong berbuat baik. sopan. Oh jangan dong, gitu. harus rajin berbuat baik karena kita tahu kalau berbuat baik itu kita bikin orang lain happy. Oh iya. Kalau orang lain happy kita juga happy. Terus udah gitu yang penting siapa? Tuhan juga seneng banget, pasti seneng banget. Iya Makanya dong. adik-adik kita harus jadi anak yang rajin ya. Seperti yang Kak Kelly bilang, apa? Karena kita sudah tahu gunanya kalau kita berbuat rajin. Terus jangan cuma tahu ya, percuma. Kita juga harus mau. Ayo gerakin badan. Ayo. Ngomong nih sama badan kita. Ngomong sama otak kita. Ayo, yang rajin. Jadi kita belajar yang rajin ini 3 yang ini dulu adik-adik. 3 yang ini dulu ya. Oke, selamat menjadi anak rajin adik-adik. Iya, nah sebenarnya nih Kak ada sesuatu lagi nih. Iya, tuh Kak Aku, Kelly bawa apa tuh dari tadi udah ngelirik-ngelirik Kakak. Gantian dong. Oh iya, boleh. Ada pengumuman. Oh, Pengumuman. Set. Kayak kerajaan Kak. Ada es krimnya Set. juga ya. Iya dong. Set. Wih, keren. Nah, bisa kelihatan nggak adik-adik? Tulisannya bagus banget ya adik-adik. Iya, seru banget. Bisa kelihatan nggak? Wah, aku mau baca juga dong nih. Aduh, rada susah nih. Oke. Coba baca dipegangin ya. deh Kak, dipegangin. Ya, nih. nih. Aku baca ya. Oh, coba dong kita baca bareng-bareng adik-adik. 1, 2, 3. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Amsal 13 ayat 4. Oh, ternyata ini ayat hafalan. Oh iya, pengumumannya Kak Kelly yang keren kayak gini tuh ternyata ayat hafalan adik-adik. Iya, di sini udah ditulis nih. Hati yang apa katanya penuh keinginan, pemalas. Wah, aku nggak mau Kak jadi pemalas Kak. Iya, jangan deh Nggak adik-adik. berguna. Iya, pokoknya kita jadi anak yang rajin aja, biar Tuhan senang ya adik-adik. Iya, makanya nih adik-adik kita harus jadi rajin. Nah sekarang kita mau tutup nih ibadah kita nih dengan berdoa nih supaya kita jadi semuanya jadi anak yang rajin. Yuk Kak kita Yuk, berdoa yuk. kita berdoa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
hari ini kami sudah belajar untuk menjadi anak yang rajin, yang artinya melakukan sesuatu terus-menerus. Tuhan, kami sudah tahu kegunaannya untuk masa depan kami, dan kami juga mau jadi anak yang mau melakukannya. Terima kasih buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Sampai ketemu biasa di mana? Di small group. Small group dong. Bye. Bye. Dadah. See you. Setelah selesai mengikuti ibadah online hari ini, pastikan untuk melanjutkan aktivitas bersama anak yang telah disediakan. Bagi papa dan mama yang memiliki anak berusia bayi sampai dengan TKB, Anda dapat mengunduh link Art and Craft hari ini yang telah disediakan dalam fitur Parenting 101. Bagi Anda yang memiliki anak yang duduk di kelas 1 sampai dengan 6 SD, Anda dapat melanjutkan materi pengajaran dengan berdiskusi bersama anak Anda menggunakan pertanyaan diskusi yang terdapat di dalam Parenting 101. Akses dan manfaatkan fitur Parenting 101 yang terdapat di dalam aplikasi NDC Ministry untuk menolong anak-anak bertumbuh dalam iman yang sejati kepada Tuhan. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1 sampai 6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.